Nih ya, kalian bisa lihat. Ini tuh dia udah kaku, udah nggak jatuh. Tapi kalau kita tekuk, dia masih melengkung. Ini kalau misal kalian bisa cium, ini tuh butternya tuh wangi banget. Karena ini kita pakai butternya kan banyak banget ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan baking ya, kita akan bikin marmer cake ya, atau marble cake, atau kue marmer mungkin. Jadi ini tuh cukup familiar dan juga menjadi favorit banyak orang termasuk aku. Jadi ini kuenya tuh dia percampuran antara butter cake dan juga ada sedikit coklatnya ya. Jadi basicnya tuh dia butter cake atau pound cake, mungkin kalian tahu. Langsung aja ini kita bikin, ini bahan-bahannya. Oke, yang pertama ini kita perlu campuran macam-macam butter ya. Di sini aku pakai butter, margarin, dan juga Wisman atau Holman, mungkin kalian terserah pakai apa. Itu buat nambah wangi baterinya. Ini wangi. Lalu untuk telur ya, di sini pakai lumayan banyak telur. Ini aku pakai 6 kuning telur dan juga putih telurnya cuma 4 supaya dia lembut. Sebenarnya kalian bisa juga pakai sampai 8 kuning telur ya untuk resep segini. Cuman aku pakai 6 aja. Oke, lalu ini untuk bahan keringnya ini ada terigu, susu bubuk, dan juga baking powder yang udah diayak tentunya supaya tidak menggumpal. Dan ini gula ya. Ini kenapa aku pisah, karena satu untuk adonan kuning telur, satu untuk adonan putih telur. Oke, ini untuk coklatnya. Di sini aku pakai coklat powder. Cuman kalau kalian coklat powdernya dia nggak terlalu warnanya nggak terlalu gelap, kalian bisa tambahin pakai coklat pasta coklat ya. Karena kalau coklat powder terlalu banyak, nanti dia akan menyerap air atau liquidnya, jadinya nanti adonannya dia terlalu stiff atau terlalu keras gitu. Aku ini pakai coklat powdernya ini dari supplier yang biasa nge-supply ke kafe-kafe, restoran, dan juga hotel. Aku udah cantumin juga linknya di bawah dari Herma Roastery. Itu menurutku oke banget, harganya paling oke. Nah, karena aku kan sering baking, jadi di situ tuh emang lengkap dari yang packaging kecil sampai besar. Oke, yang pertama kita akan bikin si butternya ini jadi mengembang. Oke, jadi ini kita akan kocok pelan-pelan sambil kita akan tambahin gulanya sedikit dan sedikit sampai dia benar-benar mengembang. Ini kali-kali kita harus scrape ke bawah ya, apalagi kalau kita cuma sedikit. Takutnya dia nanti malah jadi nggak mengembang. Nanti kuenya bantet. Kalau udah pucet kayak gini ya, dia udah lebih mengembang. Ini kita akan masukin si kuning telurnya ini satu persatu ya. Tapi kecepatannya jangan secepat tadi. Ini udah merata ya, ini aku pisahin dulu karena kita akan kocok putih telurnya. Oke, ini sebenarnya kalian kalau misalnya mau langsung tadi dicampur, diaduk pelan-pelan bisa. Cuman kalau aku lebih suka nanti aja terakhir kita fold bareng-bareng. Yang penting dia kayak keaduk rata. Karena kalau misalnya dia terlalu ke adonin gitu, nanti takutnya dia glutennya ke-develop glutennya dan nanti si kuenya dia jadi nggak lembut. Lalu sekarang kita akan kocok putih telur ya. Merengnya, jadi ini biasa kita lakukannya terakhir sebelum langsung dipanggang supaya dia nggak kolaps ya. Ini pertama kita masukin aja putih telurnya. Lalu ini juga tahap penting ya, kalau misalnya kita mau bikin kue yang lembut tanpa pelembut tentunya ya. Ini kita harus kocok si putih telurnya tuh sampai konsistensi yang pas ya. Ini kita kocok sampai dia keluar buih-buih, kita masukin gula sedikit demi sedikit. Sambil nunggu merengnya jadi, ini kita akan aduk aja sebentar ya adonan si tepungnya dengan menteganya. Aduk jangan kebanyakan karena nanti bikin kuenya alot. Yang penting keaduk aja rata. Nih ya, kalian bisa lihat. Ini tuh dia udah kaku, udah nggak jatuh, tapi kalau kita tekuk dia masih melengkung. Jadi ini tuh namanya seperti stage dimana membentuk paruh burung gitu. Bake duasu, tuh ya dia masih membentuk paruh burung. Kalau di French baking itu biasanya stage dia bikin putih telur tuh nggak ada yang namanya soft peak, medium peak, hard peak, tapi cuma satu yang dipakai selalu seperti ini. Nah ya. Nah ini kita akan masukin di fold
ke adonan yang tadi ya, sedikit dulu. Terus kita aduk pelan-pelan. Kalian kalau mau fold pakai spatula boleh. Cuman kalau aku buat baking sehari-hari aku suka pakai mixer apa? Hand whisk kayak gini. Balon whisk ya. Cuman itu tergantung nyamannya kalian aja. Ini sama ya, movementnya jangan diaduk. Jangan diaduk yang sampai dia membentuk gluten gitu, jangan. Nah, yang ini tambahin dikit lagi. Oke, ini yang terakhir, kita aduk merata. Kalau udah, ini kita akan tuang kurang lebih 1/4 atau 1/3. Ini kita akan bikin adonan yang rasa coklat ya. Ini kita masukin aja coklat bubuknya. Oke, sekarang ini kita akan siapkan loyang. Loyangnya terserah loyang apa. Kalau aku paling suka untuk baking kayak gini pakai loyang bahan aluminium ya. Tapi ini udah aku lapisin dioles pakai mentega atau margarin, dan juga dilapisin pakai tepung terigu. Terus kita puk-puk gitu sampai udah merata. Ini udah siap dipakai. Ingat ya, permukaannya dia merata supaya nggak bocel-bocel. Terus ini kita akan masukin adonannya. Nah, ini udah masuk ketutupan semua gini. Ini tengahnya kita kasih yang coklat. Terus kita masukin lagi yang kuningnya. Oke, sekarang tinggal sisa yang coklat. Ternyata aku kebanyakan yang coklatnya, nggak apa-apa. Oke, udah gini kita tinggal bikin kayak swirl gitu, lingkaran-lingkaran supaya rata juga ya. Tuh, kayak gini. Oke, udah rata, kita tepok-tepok dikit supaya kalau ada gelembung yang besar dia keluar. Lalu aku udah panasin oven di 180 derajat. Kita akan panggang kurang lebih 35-40 menit tergantung ketebalan kue kalian. Aku mau cek dulu matang apa enggak. Nah, dia udah nggak ada tertinggal apapun, berarti udah mateng ya. Oke, ini kita biarkan dingin dulu, karena kalau langsung panas-panas dikeluarin, nanti dia cepet hancur ya. Nah, ini udah cukup dingin untuk kita handle, nggak sampai dingin banget sih. Tuh, dia udah wangi banget. Ini sekarang kita mau tumpekin ya. Kalian bisa pakai piring. Wow, cantik banget. Oke, sekarang kita akan potong. Wow, dia lembut banget. Tuh, lihat dalamnya. Ya, ini kalau misal kalian bisa cium, ini tuh butternya tuh wangi banget. Karena ini kita pakai butternya kan banyak banget ya. Jadi itu yang akan bikin si kuenya ini jadi bener-bener spesial. Bukan kayak kue bolu biasa doang ya. Nih, sekarang kita belah juga. Tuh. Oh, lihat. Wangi banget. Campur antara coklat, butter. Dan tadi kan aku nggak tambahin vanilla ekstra. Kenapa? Karena aku mau nge-enhance si rasa butternya tuh dia jadi keluar banget. Jadi mantap pokoknya ya. Oke, sekarang kita akan coba ya. Ini tuh jadi tuh resep yang mama aku tuh sering bikin. Jadi menurutku ini kayak rumah banget gitu loh. Rumah jadul tapi wangi, jadi kerasa banget segala ingredients yang dipakai itu emang quality ingredients, terus emang bikin kangen pokoknya. Nah, jadi bikin kue kayak gini tuh terlihat sederhana, tapi menurutku tuh teknik dari yang bikin juga itu penting. Itu yang akan bikin si kuenya tuh bener-bener oke ya menurutku ya. Karena waktu awal-awal aku baking juga sempat beberapa kali tuh gagal karena ada beberapa teknik yang mungkin miss. Nah, ini kan jadi kan emang bolu kayak gini kan premium bahannya. Nah, jadi jangan sampai miss salah satu stepnya, nanti malah jadi bantet dan lain-lain. Itu sayang banget sih kalau menurutku. Oke? Kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga like, subscribe, dan juga komen di bawah. Dan abis ini tentunya aku juga akan share resep-resep lainnya. So stay tune terus and see you in the next video.